wabarakatuh. Nama saya Jenny Salsabila dari kelas 6D English Department, dan saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari kewirausahaan dan apa itu negosiasi. Saya Christina Simbolon sebagai penjelas tentang kewirausahaan. Nama saya Kurniami Ilyasari, saya sebagai editor dan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dihindari selama bernegosiasi. Saya Fiona Marliagnesia sebagai pemeran drama negosiasi. Nama saya Jenaudia, saya sebagai pembeli kurma di drama kali ini. Baiklah, dikutip dari menurut pendapat Richard Cantillon, kewirausahaan itu adalah sebagai bentuk pekerjaan seseorang pengusaha yang membeli barang pada harga tertentu kemudian menjualnya kembali dengan harga yang belum pasti. Nah, berarti kewirausahaan itu dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas dan juga daya guna dan aktif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan juga unik, sekaligus juga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian pengertian dari negosiasi dapat didefinisikan adalah sebuah bentuk interaksi sosial dan juga pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, penjelasan atau pengertian dari apa itu kewirausahaan dan negosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dihindari ketika negosiasi. Lakukan negosiasi tentu tidak dilakukan dengan cara-cara negatif. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam negosiasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak mau mengerti dan menghormati pendapat orang lain. Selama negosiasi, kita tuh harus menghargai, memahami partner negosiasi kita. Jika terjadi perbedaan pendapat, itu adalah hal yang wajar. Kita tidak boleh menganggap pendapat orang lain itu salah dan pendapat kita yang benar. Padahal belum tentu pendapat kita itu benar. Dan yang kedua, tidak boleh fokus pada diri sendiri. Harusnya kita fokus kepada pokok persoalan yang akan dinegosiasikan. Jadi selama kegiatan negosiasi, topik pembicaraan harus tentang negosiasi tersebut. Tapi kita boleh sedikit basa-basi untuk mempererat hubungan atau sambil bercanda sesekali untuk menghindari rasa bosan selama negosiasi. Tetapi inti pembicaraan selama bernegosiasi itu tetap harus sesuai dengan kesepakatan atau persoalan yang akan dinegosiasikan tersebut. Selain itu, kita juga tidak boleh sibuk sendiri ketika partner kita sedang menyampaikan pendapatnya, karena mereka akan marah atau merasa dicuekin ketika dia sedang menampilkan pendapatnya lalu kita sibuk sendiri. Itu tidak boleh. Kan kita tidak mau juga kan dicuekin selama bernegosiasi. Jadi kita harus menghargai partner negosiasi kita. 3. Mudah menyalahkan orang lain. Hampir sama dengan nomor 1, kita tidak boleh menyalahkan orang lain karena belum tentu pendapat kita itu benar. Jadi kita tuh harus memilih pendapat mana yang paling bagus dan menguntungkan kedua belah pihak, dan jangan merugikan salah satu pihak. Yang keempat itu tidak boleh emosional dan mudah marah. Mungkin selama ikut negosiasi terdapat banyak perbedaan pendapat, terlalu lama bernegosiasi sehingga membuat bosan, dan masalah yang lainnya.
kita harus menyikapi dengan kepala dingin, sabar, tidak boleh marah-marah, agar proses bernegosiasi dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi perselisihan selama negosiasi. Yang kelima, jangan terlambat datang. Kita harus tepat waktu, karena jika terlambat datang akan membuat orang yang sudah memiliki janji dengan kita menjadi marah atau malas melanjutkan negosiasi karena terlalu menunggu dan membuang waktunya. Dan ini akan merugikan teman kita, dan bisa jadi hari itu dia sedang sibuk, banyak kerjaan, terus menyiapkan waktunya untuk bertemu kita, tapi kita malah menyia-nyiakannya. Selain itu, sikap on time juga dimiliki oleh orang sukses biasanya, jadi kita harus biasakan datang tepat waktu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu jangan mencampurkan masalah pribadi dengan masalah yang ada di negosiasi ketika bernegosiasi. Jadi kita tuh harus profesional. Misalnya kita punya sedikit permasalahan dengan partner negosiasi kita gitu, tapi kita tidak boleh mencampurin masalah pribadi dan dengan masalah yang akan dinegosiasikan gitu. Kita harus profesional. Dan baiklah, sekian itu dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya minta maaf, dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hai, saya Christina Simbolon. Baiklah, yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Jini Salsabila. Sebelum melakukan proses negosiasi, seorang negosiator harus memerhatikan langkah-langkah agar proses negosiasinya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan. Dan di sini saya akan menjelaskan 6 langkah-langkah dalam tahapan negosiasi yang harus diketahui oleh seorang negosiator dan pihak yang bersangkutan. Baiklah, yang pertama ada tahap persiapan. Di sini tahap pertama yang perlu dilakukan oleh negosiator. Kenapa? Karena adanya persiapan yang dilakukan dalam proses negosiasi. Dan sebelum melakukan negosiasi, para pihak perlu melakukan penetapan lokasi dan waktu pertemuan, serta siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasinya. Dan pembatasan jangka waktu pelaksanaan negosiasi juga dapat membantu untuk mencegah perselisihan yang berkelanjutan. Dan pada tahap ini, negosiator harus memiliki bekal dan pengalaman yang banyak sehingga dapat memastikan semua fakta terkait dari situasi yang diketahui dan untuk memperjelas posisi pihak yang akan bernegosiasi berdasarkan wawasan disertai pengalamannya. Yang kedua, adanya tahap penyusunan. Pada tahap ini perlu adanya penyusunan atau langkah-langkah dari tahap awal dan akhir yang dapat mempengaruhi kualitas negosiasi tersebut, sehingga akan ada panduan yang bisa digunakan masing-masing pihak ketika negosiasi akan berlangsung. Dan pada tahap ini penyusunan dilakukan agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan skema dan penyusunan yang telah direncanakan. Dan setiap individu atau anggota dari masing-masing pihak akan melakukan diskusi dengan mengajukan kasus permasalahan mereka. Dan keterampilan yang diperlukan dalam tahap ini adalah keterampilan bertanya, mendengarkan, dan mengklarifikasi, dan membuat catatan yang juga sangat membantu selama tahap diskusi, terutama pada poin yang diajukan dan pihak-pihak yang perlu diklarifikasikan. Yang ketiga, tahap pengumpulan data atau mengklarifikasikan tujuan. Pengumpulan data terkait dengan kepentingan dan sudut pandang dari kedua pihak yang berselisih yang telah didiskusikan bersama perlu diklarifikasikan. Kenapa? Karena seorang negosiator harus mampu membaca karakteristik seseorang dari masing-masing kedua belah pihak, sehingga dapat mengetahui gaya pembicaraan dan sudut pandangnya. Hal ini dimaksudkan agar dimungkinkan untuk membangun landasan bersama. Dan pengumpulan data dari klarifikasi merupakan bagian penting dalam proses negosiasi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan masalah baru. Dan pengumpulan data tersebut mempunyai banyak peran untuk menentukan strategi dan apa yang digunakan, sehingga tercapai hasil yang menguntungkan dari kedua belah pihak.
Yang keempat, ada pilih strategi untuk win-win outcome. Yang keempat ini adalah pilih strategi, yang dimana berfokus pada apa yang disebut sebagai hasil atau win-win solution, yang mana saran akan strategi alternatif dan kompromi perlu dipertimbangkan pada poin ini. Kedua belah pihak merasa telah memperoleh sesuatu yang positif melalui proses negosiasi, dan kedua belah pihak juga merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan. Dan biasanya hasil kompromi untuk mencapai win-win solution menggunakan hasil yang terbaik yang seringkali dapat mencapai manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Dan meskipun tidak selalu terjadi atau tidak memungkinkan, namun win-win solution ini mampu menjadi tujuan akhir dari proses negosiasi dibandingkan semua pihak berpegang pada posisi mereka atau pendapat mereka dalam posisi semula. Yang penting adalah dalam strategi negosiasi, negosiator menjadi penengah dan tidak memihak salah satu pihak, sehingga tidak akan ada rasa keberpihakan dalam proses negosiasi tersebut. Yang kelima, perjanjian. Perjanjian dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan. Sangat penting bagi semua orang yang terlibat untuk tetap berpikiran terbuka dan untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang memiliki perbedaan. Dan kesepakatan apapun dibuat sangat jelas sehingga kedua belah pihak tahu apa yang telah diputuskan. Yang keenam, menerapkan kesepakatan dari hasil perjanjian. Yang terakhir adalah menerapkan perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga nantinya tidak akan ada masalah yang di belakang karena telah ada kesepakatan baik tertulis ataupun tidak tertulis dalam sebuah negosiasi. Dan dalam menerapkan kesepakatan inilah yang dapat menentukan negosiasi berhasil atau tidaknya. Dan kesepakatan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh badan hukum yakni notaris, sehingga akan aman dan adil ketika sudah disetujui dan disaksikan bersama dalam kesepakatan tersebut. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah mengerti apa itu langkah-langkah negosiasi? Oke, jika tidak, di sini teman saya akan memperagakan drama negosiasi. Selamat menonton ya teman-teman, jangan di skip dulu videonya. Bye. Hari ini puasa, habis itu makan nggak ada lagi. Maksudnya itu camilan gitu. Oh iya, kayaknya kawan ada yang jual kurma deh. Kuceklah di IG dulu. Enggak, bukan di IG deh, tapi di WA. Cek lalu. Sepertinya tadi aku lihat Diana ngeposting, nah masih kurma, pas banget tuh buka puasa. Mana ya? Apa perlu kutanya aja deh ke dia langsung? Wah, sepertinya ada yang mau beli kurma. Dari Jenna. Buka deh. Fiona, ini stoknya masih banyak kan? Gimana ya? Video call aja lah, biar enak ngomongnya. Halo, assalamualaikum Jenna. Ya, waalaikumsalam. Nah, yang tadi bisa nggak aku pesan sekarang? Oh, boleh, lagi ready juga sih. Tadi mau pesen yang mana? Aku lupa. Nah, iya kan banyak, ada 3 jenis ya. Jadi aku mau pilih yang seller lah gitu. Yang mana? Best seller. Yang best seller sih biasanya orang mau pesennya yang jenis kurma ajwa.
Soalnya itu kan yang paling enak juga. Cuman harganya sedikit lebih mahal dari yang lain. Kayak gitu gimana? Jadi tapi yang Ajwa tuh stoples berapa ya tadi? Stoples kan isinya itu 500 gram. Harganya itu yang Ajwa 68.000. Hmm, kalau misalnya kalau ada stok nanti ku ambil ya, tapi aku juga mau pesan untuk lebaran nanti gitu. Hmm, berapa banyak tuh? Kalau misalnya aku mesennya empat kaleng, empat ini ya, empat toples ya. Empat toples itu berapa ya? Bisa nggak sih dikurangkan seharusnya misalnya yang harganya 50 jadi 45 gitu, kurangin Oh, harga. bisa banget dong. Kalau mau minta kurang kan ngambilnya banyak juga kan. Nanti aku kasih. Tapi nggak banyak-banyak kali ya, soalnya nanti aku takutnya nggak ada untung juga. Tapi aku kasih pasti lah, aku kasih potongan harga. Kalau Nah, aku kasih, kan kalau empat, tadi maksudnya empat ya? hmm? Tadi maksudnya mau empat toples ya? Iya, tapi yang untuk lebaran sih, yang kalau sekarang ini satu aja gitu. Soalnya Oh, nanti, hmm, hmm. Udah nggak apa-apa. Jadi yang hari ini pesennya aku kasih potongan juga. Nggak apa-apa ya, soalnya kan besok kan mau masih banyak lagi kan. Nah, ya jadinya tuh uh, kan harganya tadi berapa ya? 68.000 kan. Aku kasih potongan jadi stoplessnya 60 gimana? Mau nggak? boleh sih, itu udah lumayan. Iya Yang sih, soalnya kan aku juga nggak berani juga kan ngasih potongan banyak. Nanti takutnya nggak ada untung juga sama aku gitu. penting Ya nggak apa-apa ya. kan Hmm. gini, berhubung bentar lagi kan juga mau lebaran, otomatis orang Iya, pada makanan tuh bukaan gitu ya kan. Nah, iya. orang pasti bakal nyari tuh kurma juga termasuk. Kalau Mhm. misalnya untuk promo gimana? Oh iya, iya benar juga sih. Pasti orang banyak juga yang cari kan. Em, Kalau untuk kayak gitu sih, kamu bisa jadi apa? Aku reseller gitu. Nanti jualin, nanti aku kasih barang. Nanti kamu ngambil barangnya dari aku. Nanti aku kasih potongan harga gitu. Jadi aku kasih potongannya lebih murah. Jadi pas kamu jualan nanti nggak terlalu harganya nggak terlalu tinggi juga. Kayak gitu gimana? Gak apa-apa. Boleh. Ini gini, barang yang siang ngambil ini ngambil dikirim orang atau ngambil gimana gitu? Nggak, aku sih mesennya tuh ada agennya. Aku ngambil dari agen. Jadi aku ngambil kan sekali banyak kayak gitu. Jadi dapatnya lebih murah karena aku beli lebih banyak juga sama agennya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia mesen sama aku, berarti aku ambil barangnya samamu aja lah gitu ya. Iya, sama kayak gitu. Nanti hubungin aja aku ya kalau misalkan ada yang mesen. Nanti harganya boleh lah cincai-cincai kita, oke? Oke. Oh, Fiona, ada di rumah. Oh iya. Mm. Nah, kalau bisa aku mau ngambil barangnya ya kan, sekalian untuk buka aja. Iya, iya, iya. Oh, jadi fix nih ya kita kerjasama. Boleh. Ya kan lumayan juga kan untuk bangun jajan. Hmm. Iyalah kita susah dapat jajan ya. Bener-bener. Ya udah lah, jadi kita fix jadi rekan kerja. Oke, makasih ya Fiona. Ya, makasih banyak. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.